aku lagi berharap sesuatu gitu, terus berharap pada sesuatu, aku pengen itu kejadian, terus aku tuh sengaja nggak sengaja aku tuh bilang dalam hati kayak, duh dalam nama Tuhan Yesus. Visualisasi gak? Ya, dalam Name nama it, Yesus, claim it gitu ya? Name it, claim it. Terus? Aduh. Hey, kami dari Serong Podcast dan saya Noel. Saya Yoyo. Saya Tian. Dan saya El. Dan bersama Yesi Indonesia, this is Unpopcast. Let's go. Sudah 2 episode kita berbicara tentang doa. Maka dari itu di episode ketiga kita bicara lagi tentang doa. Tidak ada habis-habisnya. Belum ada topik yang lain. Sampai kalian berdua. Oke, jadi Unpopcast kali ini teman-teman kita akan sama-sama mengupayakan supaya teman-teman memikirkan ulang, tergelitik tentang topik-topik yang biasanya sering kita jumpai sehari-hari sebagai orang Kristen. Tapi I hope itu bisa menjadi pondasi untuk teman-teman terus bertumbuh, khususnya dalam perjalanan life on mission kita. Betul. Dan hari ini kita akan ngobrolin what prayer is not. Betul nggak tuh grammarnya tuh? Apa yang bukan doa sebenarnya? Asik. Atau pemahaman-pemahaman, miskonsepsi yang salah tentang doa. Supaya kita ngomongnya banyak, langsung saja. Yang pertama, doa bukan Katian. Aku dulu. Oh, Ya. iya. Doa itu bukan abrakadabra. Wih, keren kan poinku? Wingardium Leviosa. Hah? Doa tuh bukan kayak mantra gitu yang kita ucapin jadi nih gitu. Karena aku sengaja nggak sengaja, bahkan kayak aku juga sering melakukannya itu kayak aku lagi berharap sesuatu gitu, terus berharap pada sesuatu, aku pengen itu kejadian, terus aku tuh sengaja nggak sengaja aku tuh bilang dalam hati kayak, duh dalam nama Tuhan Yesus. Visualisasi gak? Ya, dalam Name nama it, Yesus, claim it gitu ya? Name it, claim it. Terus? Aduh. Ya kurang lebih gitu. Ya. Jadi ada satu poin nih aku mau sharing, yaitu doa itu bukan mantra abrakadabra yang kalau kita lakukan apapun yang kita mau tuh pasti kejadian gitu. Jadi kayak kalau itu sebuah kartu gitu ya, kayak kartu bebas gitu yang kita bisa pakai kapanpun untuk dapetin apa yang kita mau. Wah, berarti siapa yang Tuhan nih? Kok jadi kita yang nentuin gitu? Yeah. Jadi itu bukan mantra. Ya, pendek. Tidak panjang. Kasih pendapat dulu dong masing-masing. Gimana? Silakan masuk yang paling Pernah berpengalaman. menjadikan doa sebagai abrakadabra? Ya tadi name it, claim it. Coba kamu pernah memvisualisasikan apa? Enggak, bukan divisualisasikan. Jadi datang tumpang tangan. Ditumpangi tangan. Apa ya dulu ya? Oh dulu kayak di Surabaya waktu dulu sekolah kitab kayak gitu di Surabaya. Di Surabaya itu kan ada kayak kompleks perumahan yang wah keren-keren kayak gitu kan bayangannya. Nah dulu tuh masih pengajarannya yang ya name it, claim it kayak gitu. No, itu keliling kayak gitu. Tiba-tiba kayak Pegang terbersit. pagar. Enggak sampai pegang sih kayak gitu. Lempar air enggak. Iya. Ya pasti bro dalam nama Yesus dapet dah kayak gitu satu saat. Apa? Kayak gitu. Alphard? Kebonnya sih. Nggak mampu rumahnya kayak gitu kayak rumahnya kayak gitu. Jadi kayak dalam nama Yesus pasti dapet lah kayak gitu gitu. Oke. Ini mungkin banyak juga kita ngelihat apa ya? Kalau di episode pertama kan kita ngomongin tentang di medsos banyak orang yang berdoa. Ini juga zaman Facebook dulu banyak kan? Aku inget. Kirim ini ke 20 kontak. Iya. Dan besok siapamu akan menghubungi atau Anda akan mendapatkan rezeki besok. Keajaiban akan Jadi- terjadi. Betul. Gitu. Jadi ini memang sudah sering terjadi gitu loh. Doa itu ada satu tawaran untuk suatu situasi itu langsung berubah secara instan. Padahal doa tuh biasanya tidak langsung mengubah situasinya, tapi lebih ke mengubah orangnya juga kan. Iya, Memperkuat. iya. Nggak selalu situasinya berubah kayak gitu. Tapi kalian ada nggak yang pernah ngirimin pesan itu ke 7 orang? Enggak. Zaman BBM gak sih? Beneran kamu pernah kirim? Pernah. Pernah. Oh iya. Pernah. Maksudnya kan sering kan dapat broadcast kayak kirim pesan ini ke 7 orang dan kalian akan melihat keajaiban terjadi. Tapi biasanya yang kayak gitu bukan supaya melihat sih. Jadi- supaya nggak mati. Oh. Ya kan kalau kirim Oh, jadi ada iya ancamannya. Oke. Ada iming-iming, ada ancaman. Kalau Iya. kalian kirim ke 7 orang, kalian akan dapat uang dalam waktu dekat. Wow. Tapi kalau enggak, misalnya kalian akan cacat atau kalian akan itu kan ada banyak kan. Kok ekstrim iya, ya? iya. Kok ngeri ya? Ya. Tapi pernah. honestly kadang-kadang kita juga memperlakukan doa seperti itu. Iya, nggak sih? Betul. iya. Betul. Tapi menarik loh itu, berarti drive-nya orang berdoa tuh either diancam atau Iya. diiming-imingi Wah. gitu. Maksudnya kita jangan bodoh-bodohin yang kayak gitu ya. Karena saya melakukannya dulu. Dan ngaku pasti ada kalian yang pernah juga. Iya. Jangan bikin saya sendiri kayak gitu. Takut dia. Pasti Takut ada kan malu. email, SMS kayak gitu awal-awal dulu internet. Iya. Orang-orang Iya. ya terbawa dengan itu.
Ya. Kayak gitu. Bahkan mungkin sekarang masih ada kali di Instagram. Bisa Aku jadi. berapa kali lihat account Masih gitu yang masih banyak. kayak ketik amin di kolom komen kalau dan pasti bulan ini Kamu kamu akan dapatkan. lihat keajaiban terjadi. Terus Masih, tuh komen masih. aminnya ribuan loh. Masih. Ribuan gitu. Itu loh yang aku maksud, kayak kalau kamu bilang amin kayak seolah-olah itu abrakadabra gitu pasti terjadi. Betul, Kayak, Stan. Jadi Tidak ada meaningnya. Jadi nggak ada artinya. Amin. Lalu doa yang sesungguhnya itu kayak nggak ada bedanya. Kayak Iya, gimana ya? Ya udahlah aminin aja dulu. Kayak ya, gampangin banget gitu loh. Seakan-akan kayak tidak ada keseriusan di dalamnya. betul. Jadi nggak Dan ada- kayak coba-coba berhadiah gitu ya, kayak siapa tahu siapa. dapet gitu. Ya. Kan kayak, Iya juga Tapi ini ya. iya gak sih? Betul. Iya. Tapi ini bukan berarti kita tidak punya iman juga ya. Iya. Ya. Tapi kita memikirkan ulang iman yang benar tuh sebenarnya apa sih? Oke. Iya, Yes. maksudnya kalau amin tuh yang diaminin apa gitu. Betul. Itu keinginan kita atau kehendak Tuhan apa gimana Betul. gitu kan. Mhm. Oke, yang pertama doa bukan abrakadabra. Yang kedua, saya nih. Doa tuh bukan sekedar ritual. Asik. Mungkin kita udah tahu doa tuh tidak yang name it claim it atau bukan yang langsung boom sekali jadi. Tapi kadang-kadang kita juga treat doa sebagai ritual. Kayak di episode minggu lalu, tapi kita breakdown lagi kayak gitu. Misalnya tentang saat teduh dan doa pribadi. Jadi tuh tiap hari kita harus lakukan itu supaya semua kehidupan keagamaan kita itu aman, fulfilled, ritual. Kan ritual biasa kayak gitu. Kadang malah kita lakukan sesuatu supaya kita nggak kena celaka. Ya. Oh, hari ini aku nggak saat teduh. Siap-siap nih. Pernah nih pengalaman nih. Pernah berangkat pagi tiba-tiba nyenggol dan jatuh gara-gara nggak doa. Merasa bersalah sekali. Terus besok dirapel 3 kali. Betul. Travel tiga kali. Itu sering banget itu setiap kali kayak misalnya kejadian atau apapun yang tidak menyenangkan hari itu langsung keinget, ini gara-gara nggak berdoa. Iya. Ya kan kayak gitu. Betul. Sekali lagi bukan kita mengerdilkan disiplinnya kayak gitu. Lakukan setiap hari bagus karena kemarin kita udah bahas tentang prioritas dan segala macam. Tapi jangan pandang sebagai ritual. Jangan sebagai rutinitas belaka saja. Atau malah lebih parah ritual yang kita pakai untuk menjadikan Tuhan itu sebagai alat. Ya. Misalnya Ya, aku udah wow. berdoa nih, doa kali ini doa puasa. Terus doanya tuh lebih spesial. Harusnya aku bisa dapat return yang lebih banyak dong kayak gitu. Iya. Gile. Jadi sebenarnya ritual-ritual itu sama dengan investasi. Iya. Investasi atau kita bayar setoran ke debt collector atau kita bayar setoran ke penguasa setempat supaya nggak digebuk atau supaya dapat imbalan dan dapat insentif seperti itu. Padahal doa tuh bukan seperti itu. Yap. Karena tidak ada tidak ada hubungan yang otentik. Yap. Ya. Karena bayangkan kita sama bapak kita, terus kita tiap hari tuh, hi dad, love you, ritual hubungan kualitas tuh tidak akan didapatkan. Atau kita cuma lakukan hari ini papa gini-gini, kenapa supaya aku bisa dapat uangnya kayak gitu. Padahal the point is dia tuh pengen jadi bapak yang hadir, yang ada sama anak-anaknya, kita enjoy di relationships itu di doa. Yang menarik dari poinnya Tian dan poinnya Noel ada drive-nya sama antara ancaman atau reward. Iya. Iya kan? Kayak misalnya tadi Mas Yu nggak berdoa terus dapat celaka sedikit gitu terus kayak merasa bersalah. Sebaliknya, kalau ada sesuatu yang baik, yang positif kayak Gara-gara. misalnya Jogja kok COVID-nya rendah dibanding yang lain. Ini gara-gara saya berdoa nih kayak mengambil kredit atas Si paling prepare ya. si paling Aduh, saya suka ini. Saya tahan-tahan loh ini. Berarti jangan-jangan problem semua itu balik lagi ke dosa awal dong. Betul. Manusia tuh pengen jadi center buat dirinya. Betul. Iya. Bahkan dalam relasi sama Tuhan melalui doa pun kita nyari untung buat diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau kita doa supaya terhindar atau supaya dapat berkat, berarti pusatnya masih diri kita sendiri. Iya. Kita belum berdoa bahkan itu. Itu Kita kan belum istilahnya God as kayak God. gara-gara aku nggak berdoa. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya bukan diletak di Tuhan, tetapi di kegiatannya kita. Itu kan Iya, konsep iya, iya. keselamatan juga yang salah kan, Iya, bahwa iya. gara-gara tindakan kita akhirnya kita selamat, gara-gara keputusan kita, gara-gara apapun dari diri kita akhirnya kita selamat. Nah, itu akhirnya terbawa juga dalam konsep doa. Kalau gara-gara aku berdoa maka aku diberkati. Jadi pusatnya tuh bukan di Allah, atau yang lebih besar tuh cara kita bukan Allahnya kayak gitu. Kita yang menentukan lah. Jadi itu kan sebuah konsep yang salah. Yap. Agama. Masuk ke soteriologi padahal kita bahas doa. Aduh. Teolog. Ih. Oke. Yang pertama doa bukan abrakadabra, yang kedua doa bukan sekedar ritual, yang ketiga doa bukan Nyuruh Tuhan. Waduh. Ini nih. Ini elaborate. Ya, kadang-kadang kita seperti yang di episode sebelumnya ya, kita percaya bahwa doa itu banyak banget permintaannya, ya kan? Ya. Isinya memang penuh dengan permintaan. Orang Kristen tuh kita kan sadar bahwa kita ini
siapa kita? Yeah. Weak, lemah di hadapan Allah. Dan memang karena kita weak ya kita minta sesuatu kepada Allah. Tapi seringkali posisinya itu dibalik. Kita kayak bos yang kalau doa kita tidak dikabulkan, kita marah sama Tuhan, kita kecewa gitu kan. Kita mau marah sama Tuhan, bingung. Aduh, masa kita marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan? Masa kita nyalain Tuhan? Tapi begitu kita nggak nyalain Tuhan, kita bingung mau nyalain siapa gitu kan. Kayak bingung, serba salah gitu loh. Nah, yang aku mau sampaikan di sini adalah sikap hati di dalam berdoa itu harusnya kita berserah kepada Allah gitu loh. Bukan karena kita meminta lalu dia harus mengabulkan semua yang kita mau. Aku masih ingat banget waktu zaman-zaman kita ngobrol-ngobrol di Clubhouse, ingat nggak? Oke. Salah satu jawaban doa itu kan kadang-kadang kalau nggak iya, ya tidak. Atau tunggu ya kan, kadang-kadang gitu. Tapi aku masih ingat banget Tian ngomong kayak gini. Salah satu jawaban doa adalah Tuhan itu menghilangkan keinginan kita untuk mendoakan hal tersebut. Oke. Itu tuh kayak bagiku itu sesuatu yang luar biasa banget gitu loh. Itu menegur diriku kadang-kadang kayak aku masih nyuruh-nyuruh Tuhan dan sebagainya. Tapi di situ aku diingatkan bahwa iya doa itu tentang berserah kepada kehendak dan kedaulatan Allah, bukan nyuruh-nyuruh Tuhan gitu loh. Kalau di kepanitiaan atau di acara ini kelihatan juga. Kadang kalau kita bilang Tuhan engkau pusat dari acara ini, enggak. Tuhan tuh seksi dana, seksi keamanan, sama BMKG. Waduh, iya benar Jangan juga. hujan. Tuhan engkau jadi pusat dari acara ini, cukupkan dana kami, Ya. jaga acara kami, berikan cuaca terbaik. Sama Itu doang. marketing juga. Sama Kadang-kadang marketing. Kayak gini, Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa. Men, kita yang pergi harusnya. Kok jadi Tuhan yang kerja sih? Iya kayak tuh, kerja Tuhan yang kerja semua. Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa. Gimana sih ini? Konsepnya Enggak gimana gini nih? konsepnya. Gitu. Kita berserah, kita berharap, kita minta tuntunan Tuhan. Iya. Perlu juga, tapi bukan berarti yang ya kita nyuruh-nyuruh Tuhan seperti tadi. Kita tempatkan Tuhan di mana. Seperti itu. Yap. Wow. Oke, yang terakhir. Ini cukup dalam. Makanya Mas Yo yang menyampaikan. Yang pertama, doa bukan abrakadabra. Kedua, doa bukan ritual. Ketiga, doa bukan kegiatan menyuruh-nyuruh Tuhan atau memerintah Tuhan. Dan yang keempat, doa bukan Sekedar jalan keluar, tetapi jalan hidup. Asik. Wah, quote. Berat bos. Quote nggak nih? Quote. bisa dibikin kaos. Masukin TikTok gak sih? Udah. Enggak ya, udah. Oke, gimana tuh Mas? Tapi Ya. bukannya doa jalan keluar ya? Ya sering kali tuh kayak gini loh. Kita tuh doa karena kita tuh pingin tahu, pingin selesai dari masalah kita. Akhirnya tuh wah. Tuhan tuh kayak apa ya? Kayak dukun aja gitu loh. Kayak kita tuh kayak berhala saja yang kita datang karena kita butuh sesuatu. Ya tadi balik lagi ke episode kita, tidak ada relasi di situ. Akhirnya sekedar kayak, oh ya kalau aku lagi masalah aku inget Tuhan. Kalau aku mentok ini baru aku inget Tuhan. Padahal kita tuh harus berdoanya tuh di awal bahkan. Ini tuh jalan udah bener gak sih Tuhan? Iya. Jalan yang bener tuh mana kayak gitu. Baru waktu kita salah aja baru kita datang sama Tuhan. Harusnya sejak di awal. Bahkan perjalanan kita dalam hidup ini ya harus berdoa kayak gitu loh. Itu kan kembali lagi nih bukan berdoa yang minta atau apapun yang ritual atau segala tapi lebih kayak tadi balik lagi ke relasi kayak gitu. Ini bukan sekedar nanti minta pertolongan Tuhan, tetapi ini ngomong tentang jalan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Aku jadi inget ini sih, apa kalimat terakhirnya Amanat Agung kan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, sampai kepada akhir masa gitu kan. Itu mungkin ya dimaksud masih kayak doa jadi jalan hidup. Karena sepanjang hidup kita disertai gitu loh. Maksudnya kita jalan tuh Roh Kudus di sana, Tuhan di sana gitu. Kalau kita minta Tuhan sebagai jalan keluar, padahal dia ada di sana setiap hari dengan kita gitu. Itu jalan hidup karena dia bersama kita sepanjang hidup kita gitu. Dan itu indahnya That's great. doa gak sih maksudnya? Di episode sebelumnya kita kan bicara mengenai waktu doa yang dikhususkan untuk Allah gitu. Tetapi pada kenyataannya kita bisa berdoa, senantiasa berdoa. Tuh. Ya kan? Nggak cuman kayak ya akhirnya nggak cuman jadi ritual di saat-saat tertentu doang. Tapi dimanapun kita bisa berdoa berharap kepada Allah. Karena kan komunikasinya kan nggak cuman kayak harus bayangin naik motor terus harus lipat tangan kan nggak harus gitu kan. Dari hati ke hati kan Allah tetap mendengar gitu loh. Nabrak banget. Iya makanya. Tapi itulah indahnya doa di dalam kekristenan menurut Dan Iya, doa itu bukan ritual memanggil Allah. Tetap iya kan? Allahnya sudah hadir. Doa itu membuat kita sadar dan janjinya tuh tetap ada firman-Nya, dia Immanuel gitu loh. Kita berdoa karena bukan karena memanggil Allah, tapi kita berdoa karena tahu bahwa dia Immanuel gitu loh. Ya. Bukan Sudah supaya dia beserta kita, tapi karena dia beserta kita. Iya, betul. Terakhir,
Wow. Apalagi kalau kita bilang hidup kita on mission. Life on mission. Setiap hari. Setiap hari hidup kita dalam tugas sama Tuhan untuk memberitakan Injilnya. How come we not pray in the right way? Iya. Ya. How come kita masih nyari jalan keluar buat diri kita masih nyari keuntungan buat kita masih pikirin kepentingan kita. Padahal life on mission berbicara amanat agung Tuhan, harusnya kita sudah punya compassion buat orang-orang di sekitar kita. Dan juga lebih ke itu, meng-align diri kita sama kehendak Tuhan. Yeah. Jadi doa itu semakin kita tuh lurus sama kehendak Tuhan. Ingat kata-kata dari salah satu hamba Tuhan. Jangan libatkan Tuhan dalam rencanamu. Kita yang harus terlibat sama rencana Tuhan. Yeah. Kadang-kadang Tuhan tuh cuman pihak di luar yang kita ya udah Tuhan, gue udah punya proposal, ikutin ya. Follow ya, terlibat ya dalam rencana. Terlibat kan di kamus kan pihak luar yang Oke, kita masukkan ke vendor dalam gitu. Vendor luar yang kita ikutin dalam rencana kita. Padahal enggak, kebalik. Makanya tiap kali kita doa mindsetnya tuh bukan yang Tuhan ikutin aku, enggak, tapi Tuhan sertakan aku dalam rencanamu. Bikin aku ngerti Tuhan tuh maunya aku kemana, acara itu tuh mau kemana. Tuhan jangan tinggalkan aku lah, kita yang pergi padahal. Kita yang melenceng, Tuhan jangan tinggal. Tuhan lurus di sini kembali. Oke. Seru. Seru. biasa. Itu tentang doa teman-teman, dan semoga teman-teman bisa merenungkan, bisa berkontemplasi dan juga kembali membangun kehidupan doa kita dengan pemahaman yang benar. Bukan berarti kami yang paling benar, tapi kita sama-sama belajar, dan I hope dalam Life on Mission kita sama-sama bergerak semakin serupa dengan Kristus, semakin mengerjakan kehendak Tuhan. Ini Unpopcast episode yang ke-3. See you next time. Bye.